Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Ali Masyar SH MH dengan judul Politik Hukum Pidana terhadap Transformasi Baru Radikalisme Terorisme di Indonesia. Lahir di kampung kecil Jatirogo, Bonang, Demak, 18 November 1975, Profesor Dr. Ali Masyar Mursyid SH.MH kini termasuk dalam jajaran guru besar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Sejak kecil, putra dari pasangan Kiai Haji Abdillah Mursyid Syarhowi dan Hajiah Mustofiyah ini lebih banyak bergelut di dunia madrasah dan pesantren. Pendidikan dasar hingga menengah atasnya ia tamatkan di kota kelahirannya. Sebagaimana layaknya anak-anak desa, Profesor Ali Masyar Mursyid menghabiskan masa kecilnya dengan banyak bermain bersama teman-teman sebaya. Berbagai permainan dan aktivitas kampung ia gemari, mulai dari main layang-layang, mancing, tahu jubroh, mencari ikan, bahkan menggembala. Keinginan untuk terus menimba ilmu ke perguruan tinggi yang sempat tertunda karena alasan biaya tak menyurutkan semangat Profesor Ali Masyar Mursyid. Bermodal uang hasil ternak ayamnya, anak keempat dari 6 bersaudara ini mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan berhasil meraih gelar sarjana hukum serta menjadi wisudawan terbaik. Tak berpuas diri, ia kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan beasiswa BPPS. Pada saat itulah ia sangat serius mendalami ilmu hukum pidana dari Profesor Barda Nawawi Arif SH dan Profesor Dr. Buladi SH. Selain itu, dirinya juga mempelajari Socio-Legal Studies dan pemikiran hukum progresif Profesor Sacipto Raharjo SH. Tahun 2011, suami dari Hajah Siti Hudlaifah Maria Ulfa SAG ini melanjutkan studi doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skema tugas belajar dengan sponsor beasiswa BPPS dari Kementerian Pendidikan Nasional. Selepas lulus studi doktor, pria yang pernah dinobatkan sebagai dosen dengan kinerja terbaik Fakultas Hukum tahun 2010 dan 2011 ini diamanai berbagai tugas tambahan, mulai dari staf ahli bidang hukum UNES 2016 sampai 2019, wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan FH 2019 sampai 2023, dan sejak tahun 2023 ia dipercaya menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Selain di internal kampus UNES, sosok profesor ini juga aktif dalam berbagai macam organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagai lawyer maupun advokat. Di tengah kesibukan mengajar dan menjadi pengacara, pengasuh pondok pesantren At-Sakhofah Semarang ini juga menorehkan pikirannya dalam berbagai jurnal dan buku, antara lain Gaya Indonesia Menghadang Terorisme yang ditulis tahun 2009. Tak hanya itu, Profesor Ali juga rajin menorehkan gagasannya pada berbagai media massa tanah air dan juga mencurahkan pikirannya dalam artikel yang telah dimuat di jurnal Scopus yang terbaru berjudul Techno Prevention in Counter-Terrorism Between Countering Crime and Human Rights Protection dan Legitimasi of Social Justice in the Formulation of Terrorism Regulation Insight from Indonesia and Several Countries. Dalam bidang hukum, Profesor Ali menaruh perhatian khusus terhadap radikalisme yang menjadi salah satu perampas kedamaian dan kenyamanan hidup. Menurutnya, dalam pemberantasan dan penegakan hukum terhadap terorisme, radikalisme harus dilakukan secara simultan, terintegrasi antara jalur penal, represif, maupun non-penal, preventif. Atas dedikasi dan kontribusinya pada bidang keahliannya lah yang mengantarkannya meraih gelar profesor di bidang ilmu politik hukum pidana dengan kajian khusus radikalisme terorisme. Profesor Ali berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pengkajian dan penegakan hukum pidana guna menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. S. Martono MSI. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota MWA, Ketua, Sekretaris, dan anggota SAU, Wakil Rektor Bidang 1, Bidang 2, Bidang 3, dan Bidang 4 Universitas Negeri Semarang, Sekretaris Universitas, Ketua DWP Universitas Negeri Semarang, beserta seluruh jajaran pengurus, para kiai, para ulama yang kami takzimi, seluruh profesor, ketua dan sekretaris lembaga, dekan dan direktur sekolah pasca sarjana, wakil dekan dan wakil direktur sekolah pasca sarjana, para direktur di lingkungan Universitas Negeri Semarang, kepala laboratorium dan koordinator program studi di lingkungan UNES, ketua bagian di lingkungan Fakultas Hukum, kepala administrasi di lingkungan UNES, Bapak Ibu dosen, tendik, dan mahasiswa UNES, keluarga, teman sejawat, handai tolan, dan seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, karena akhirnya saya yang lemah ini dapat berdiri di atas mimbar terhormat ini. Hanya melalui pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala pula lah saya diperkenankan mereguk karunia yang tak terhingga ini. Sholawat ma'assalam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sholawat dan salam ini pula lah kita mengharap syafaat beliau, baik syafaat dunia maupun syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Terus terang saya gemetaran ketika menguntai pidato pengukuhan ini. Jantung berdegup sangat kencang, pikiran menerawang jauh, menerobos memori-memori yang telah berlalu. Bahkan di antara memori tersebut ada yang sengaja saya tutup, saya kubur dalam-dalam. Berkali-kali saya harus menghentikan irama ketikan lantaran air mata yang tak mampu saya bendung. Syukur, haru, pilu, sedih, dan tangis bercampur menjadi satu. Dengan mengumpulkan kembali bara semangat yang ada, saya memberanikan diri untuk menyampaikan pidato pengukuhan yang saya beri judul Politik Hukum Pidana terhadap Transformasi Baru Radikalisme Terorisme di Indonesia. Hadirin, marilah kita ikuti sejenak tayangan berikut.
pengadilan ini memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati. Hadirin yang saya hormati, sejarah tidak pernah lupa atas serangan WTC di Amerika, kemudian diikuti dengan aksi peledakan Sari Club dan Pedis Pub di Bali. Peristiwa tersebut menjadi tonggak awal ketersadaran umat manusia terhadap kejinya aksi terorisme. Bapak Rektor, Ketua Senat, dan hadirin yang saya muliakan, radikalisme dipahami sebagai paham yang dibuat oleh sekelompok pihak yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat mendadak, namun direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas dengan tujuan atau unsur politis. Hadirin yang saya hormati, pemicu utama terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis, serta kemiskinan, ketidakadilan, kesejahteraan. Aksi radikalisme terorisme akhir-akhir ini dapat dikatakan menurun, namun pelaku yang ditangkap termasuk tinggi. Sepanjang tahun 2023 kemarin, terdapat 148 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88 anti teror. Dengan demikian menandakan bahwa teroris tidak pernah mati. Siklus radikalisasi umumnya berputar pada 6 inti, yaitu pendekatan target, pengkaburan pemahaman, perekrutan, pembaiatan, pembinaan, dan diakhiri dengan amaliyah. Hadirin yang saya hormati, radikalisme dan terorisme tidak pernah berhenti untuk bertransformasi. Kelompok radikalis teroris tidak lagi menjalankan aksi secara konvensional. Mereka beroperasi pada dunia maya, termasuk propaganda, kampanye, penyebaran jaringan, bahkan perekrutan. Dalam hal operasi kelompok, mereka juga tidak lagi beroperasi dalam kelompok besar dengan jaringan yang rapi, tetapi justru mereka bisa bergerak sendiri-sendiri dalam pecahan-pecahan kecil. Pelaku dan atau pengantin juga diubah, tidak hanya didominasi kaum Adam, tetapi juga melibatkan kaum Hawa dan anak-anak. Hadirin yang saya hormati, hadir pula di tengah-tengah kita salah satu mantan radikalis yang dulu operasi perekrutannya juga di sekitar UNES. Monggo kepada Mbak Makrifah Hasanah dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Undang-undang ini juga dilengkapi dengan sejumlah lembaga, BNPT, Densus 88 anti teror, dan satuan-satuan lain. Lalu, mengapa radikalisasi masih saja terjadi? Jawabnya adalah karena hukum memang tidak menjangkau faktor-faktor penyebab tindak pidana, apalagi terorisme. Terorisme bekerja dalam kesenyapan dengan teknik dan taktik brilian. Bahkan ia mampu menyusup dalam aliran darah. Oleh karena itu, langkah strategis yang patut diambil adalah menanggulangi akar penyebab terjadinya terorisme. Hadirin yang saya hormati, penanggulangan radikal harus dilakukan simultan antara penal dan non-penal. Untuk menangkal radikalisme sangat efektif apabila simultan mengkaitkan agama, ideologi, pengurangan jurang pemisah kemiskinan, membuka keran komunikasi rakyat dengan pemerintah, pemenuhan keadilan, serta penyiapan lapangan kerja. Hadirin yang terhormat, Bapak Rektor, Ketua Senat, serta anggota yang mulia. Demikian pidato pengukuhan ini saya sampaikan. Semoga kita dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, damai dan tentram di dunia dan di akhirat. Fit dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun yang sebesarnya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang
Bapak Profesor Dr. S. Martono yang telah memberi kepercayaan, motivasi dan fasilitasi kepada saya untuk mengeksplorasi segala potensi diri, menumbuhkan semangat untuk menggapai ekspektasi tertinggi. Seluruh Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang dan Ketua SAU, Rektor terdahulu Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum, Profesor Dr. Sudiono Sastro Atmojo MSI, dan Profesor Dr. Ati Sugito. Tim PAK tingkat universitas terkhusus Profesor Dr. Sutikno MT dan tim. Seluruh dekan, direktur, dan Bapak Ibu Tendik. Para dekan pendahulu, Dr. Andes Sartono Sahlan MH, dan Ibu Profesor Dr. Rodiah Tanggun SMSI. Promotor saya, Profesor Dr. Sujito SMSI, dan kopromotor Profesor Dr. Markus Priyogunarto SH M.Hum. Guru besar yang hebat, beliau lihai menempatkan diri sebagai guru besar, bapak dan mitra diskusi yang sangat baik. Terima kasih Prof. Kepada Profesor Dr. Bardanawi Arif SH, sang guru yang telah mengalirkan darah ilmu hukum pidana kepada saya, pandangan-pandangan brilian beliau mewarnai liuk-liuk dalam pemikiran saya. Beliau telah menjadi begawan hukum pidana di hati saya, bahkan lebih dari itu. Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Indah Sri Utari, Ibu Aprila Nirafita, Bapak Azil Maskur bersama seluruh korprodi, Ketua Bagian, Kepala Laboratorium, dan Kepala Administrasi yang bersama-sama penuh khidmah mengelola Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Profesor Dr. Erben Nirianto SHCN yang berkenan menjadi penilai karya ilmiah usulan guru besar saya. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Habibana Habib Umar Al-Mutohar Semarang, matur nuwun atas doa-doanya. Simbah Romo Kiai Munif Muhammad Zuhri Girikusumo, Simbah Romo Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh PWNU Jawa Tengah. Keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik yang berkhidmah di ranting, MWC, PC, PW, maupun PBNU, Syurriyah wa Tanfidiyah yang terus-menerus menebar Islam rahmatan lil alamin. Keluarga besar Majelis Ta'lim dan Dzikir As-Saqafah Semarang, tempat menyemai bibit-bibit unggul, SDM unggul dengan imtak yang mapan. Cak Dr. Widodo Dwi Putro yang telah sudi berbagi ilmu dan menampung kegelisahan saya tentang sosio legal study. Keluarga besar Pasemahan Doro yang sudi menampung setiap keluh kesah, resah dan gelisah saya. Terima kasih atas jalinan persaudaraan kita. Trisula Maut, Mas Bagus dan Mas Azil Maskur beserta kolega di Fakultas Hukum. Seluruh keluarga besar, kakak-kakak dan adik-adik saya, baik keluarga Demak atau keluarga Kendal yang senantiasa berdoa demi keberhasilan bersama. Sebagai penutup pidato ini, secara khusus saya persembahkan pencapaian ini kepada Kiai Haji Abdillah Mursyid Syarqawi almarhum dan Ibu Hajah Mustofiah Mursyid, Bapak Kiai Haji Masduki Hasan dan Ibu Hajah Taslimah, karena beliau-beliau orang tua saya yang dengan tulus tanpa pamrih senantiasa menyelipkan doa yang tak berkesudahan dalam setiap lantunan nafas beliau. Terkhusus untuk Ibu Hajah Mustofiah, wanita hebat yang melalui puasa-puasa sunnahnya mampu menggetarkan pintu langit hingga menembus arsy. Saat saya mengabarkan capaian ini, di ujung telepon dengan suara tersekat beliau berpesan, Alhamdulillah, ojo lali syukur, tambahi ngibadai, sembah sungkem, dan rasa terima kasih yang tak bertepi senantiasa ananda sanjungkan. Selanjutnya, jujur saya akui capaian ini sejatinya adalah milik istri Hajjah Siti Hudzaifah Maria Ulfa Ali beserta anak-anak, Granada Sakifa Nuraini Ali dan Zufar Zahirul Haq Ali. Kalianlah penyemangat hidup Bapak. Maafkan Bapak yang telah merampas waktu-waktu kebersamaan kita saat butuh-butuh bersamaan
justru Bapak tidak ada di samping kalian. Istriku, maafkan Bapak, engkau selalu risau memikirkan hingga harus tumbang dan opnam beberapa kali di rumah sakit. Istriku, tetaplah tegar, janganlah tumbang untuk kesekian kalinya. Engkau sudah sangat teruji ketika periuk nasi kita tak terisi. Anak-anakku, maafkan Bapak yang telah mengurangi jatah takaran kasih sayang, perhatian dan dampingan kepada kalian demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Maafkan atas keegoisan Bapak. Bersama tetes air mata rasa haru, saya akhiri pidato pengukuhan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dream when I want you in my arms, when I want you, and know your child whenever I want you. All I have to do is dream, and I feel blue in the night when I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine every night, now day. Only trouble is Kukuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya kukuhkan saudara-saudara Profesor Dr. Ali Masyar SHMH sebagai Profesor Bidang Ilmu Politik, Hukum Pidana, Fakultas Hukum. Dilanjutkan dengan pengalungan samir. Pengalungan samir yang pertama diberikan kepada Profesor Dr. Ali Masyar SHMH sebagai Profesor dalam bidang ilmu politik hukum pidana pada Fakultas Hukum. Bersama. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat.
Fakultas Hukum